Pendeta Rita Dwi Lestari melayani jemaat di GKI Purwodadi Grobogan. Salam jumpa warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam Yakum Fellowship. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur hari ini Tuhan masih berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami masih dipakai oleh Tuhan untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus menghayati hidup dan karya kami di dalam terang kasih Tuhan. Firman-Mu kami yakini sebagai perkataan yang mau memberikan kepada kami penguatan dalam kami menapaki langkah-langkah kehidupan. Biarlah di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, ketika hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh dibuat mengerti dan kami boleh dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Bapak Ibu, saudara-saudari warga Yakum yang dikasihi oleh Tuhan, ada bermacam-macam alasan orang bertanya. Umumnya orang bertanya karena ia tidak mengerti dan ia ingin tahu, ingin memahami tentang suatu hal. Tapi terkadang terjadi juga bahwa orang bertanya karena ingin mendapatkan pembenaran, ingin mendapatkan dukungan atas pendapatnya. Nah, terkait dengan motivasi yang belakang ini, maka ketika pertanyaan diajukan, orang yang bertanya biasanya sudah mempunyai jawaban yang ingin ia dengar. Di satu sisi, jika kita mencermati pertanyaan para murid pada Yesus, ada keingintahuan untuk dapat memahami mengapa ada orang dilahirkan buta. Mereka mempunyai asumsi, mereka mempunyai pendapat bahwa orang yang lahir dalam keadaan demikian itu disebabkan karena dosa. Oleh karena itu, dari rumusan pertanyaan yang diajukan para murid, kita menemukan ada keinginan Yesus juga membenarkan, mendukung asumsi mereka dan menjawab dari mana asal dosanya. Para murid ingin mengunci jawaban Yesus atas dua pilihan saja.
karena dosa siapakah orang itu menjadi buta? Pilihan pertama, A, karena dosa orang itu sendiri. Atau B, karena dosa orang tuanya. Itulah jawaban yang ingin didengar oleh para murid Yesus. Namun Yesus tidak memberikan jawaban seperti yang diinginkan para murid. Jawaban Yesus melenceng dari apa yang dianjurkan dan disangka oleh para murid. Nah, bagi orang-orang yang sudah terlanjur memegang kuat asumsi atau pendapatnya, maka biasanya akan sulit terbuka dan menerima jawaban yang berbeda dari perkiraannya. Apakah para murid, mereka yang mendengarkan perkataan Yesus, mau terbuka untuk menerima jawaban Yesus yang berbeda? Jawab Yesus, bukan karena dosa orang ini ataupun orang tuanya, melainkan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Yesus menolak melihat keadaan buta sebagai tanda dosa. Bagi Yesus, hidup si buta bukanlah menyatakan keberdosaan, melainkan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah yang dinyatakan adalah kesembuhan mata orang buta itu. Ia dapat melihat kembali setelah matanya dioles dan dibasuh di kolam Siloam. Siloam, sebuah tempat yang punya arti yang diutus. Demikianlah kemudian si buta yang telah disembuhkan itu menjadi orang yang diutus. Bersaksi, menampakkan kuasa pekerjaan Allah yang sudah terjadi atas dirinya. Kisah tentang orang yang buta sejak lahir ini sebenarnya cukup panjang. Jika kita membaca hingga akhir, ada dinamika, penolakan dari orang lain untuk melihat si buta sebagai tanda kuasa pekerjaan Allah dinyatakan. Setelah kesembuhan terjadi, banyak orang merasa heran. Orang yang sembuh dari butanya ini kemudian dihadapkan kepada orang-orang Farisi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menyelidiki bagaimana kesembuhan itu bisa terjadi. Dan kalau penyelidikan sudah dilakukan, akan ada kesimpulan. Apakah kesembuhan itu dari Allah atau bukan? Warga Yakub yang dikasihi oleh Tuhan, muncullah perbedaan pandangan. Ada yang meyakini kesembuhan ajaib semacam ini datangnya pasti dari Allah. Namun di pihak yang lain ada yang berkeberatan karena pekerjaan penyembuhan itu terjadi pada hari Sabat. Bagaimana mungkin sesuatu yang baik datang dari orang yang tidak memelihara hari Tuhan, memelihara hukum Tuhan? Terlepas dari apakah kesaksian si buta yang disembuhkan diterima atau tidak oleh orang banyak, orang yang sudah disembuhkan itu menunjukkan bahwa dirinya yang tadinya dianggap pendosa karena ia lahir buta, sekarang hidupnya menyatakan kuasa pekerjaan-pekerjaan Allah. Mujizat yang Yesus perbuat berdampak lebih jauh daripada yang tadinya buta lalu kemudian sekarang melihat. Bukan hanya sekedar itu, tetapi mujizat yang Yesus perbuat mempunyai dampak adanya perubahan pemahaman. Adanya perubahan pemahaman di dalam diri si buta yang disembuhkan itu. Ia yang disebut menyatakan hidupnya adalah dosa, pada akhirnya dia tahu bahwa dirinya adalah tanda. Hidupnya menyatakan kuasa pekerjaan Allah, tanda ajaib. Itu seperti sama yang dikatakan oleh Mazmur 71 ayat 7.
Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Warga Yakum, bagaimana Anda melihat dan memahami diri Anda? Tidakkah Anda juga melihat bahwa hidup Anda juga merupakan tanda ajaib yang menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah? Saya ingin mengajak Anda untuk dapat melihat tanda ajaib pekerjaan Allah yang terjadi di dalam hidup Anda. Cobalah untuk mensyukuri 10 hal di dalam kehidupan Anda. Saya akan memberi Anda waktu untuk memikirkan 10 hal dengan sungguh-sungguh, menyadarinya dan bersyukur. Renungkan 10 hal dalam hidup Anda, apa saja yang Anda syukuri. Mudahkah bagi Anda untuk menemukan 10 hal untuk disyukuri? Mungkin karena kita belum terbiasa, butuh waktu agak panjang untuk menghitung 10 hal yang bisa disyukuri. Namun ketika Anda mencoba mencari 10 hal untuk bisa disyukuri, Anda akan melihat kembali hal-hal yang sudah Anda lalui, melihatnya dengan kesadaran lebih. Bukan sambil lalu saja. Bukan hanya sekedar mengatakan, ya saya bersyukur karena saya punya pekerjaan. Tetapi mengapa Anda bersyukur karena hal itu? Apa yang membuat Anda ingin mensyukurinya? Padahal mungkin di dalam hati Anda sesungguhnya kelelahan, tertekan dengan faktor resiko yang besar dari pekerjaan Anda. Anda merasa jenuh, jengkel, dan ada ketidaksukaan yang makin hari terasa makin mengganggu dari pekerjaan Anda. Tapi Anda tahu, mestinya saya bersyukur. Karena di tengah situasi banyak orang yang kehilangan pekerjaan, tidak punya penghasilan, saya masih punya pekerjaan. Maka Anda mungkin akan mencoba melihat segala kesulitan pekerjaan dengan cara yang lain. Keberadaan orang lain yang tidak punya pekerjaan membuat Anda menyadari sesuatu dari segala kesulitan dalam kerja Anda. Bahkan mungkin Anda kemudian dapat merangkul segala kesulitan itu, merangkul segala kepahitan, dan mensyukurinya sebagai hal-hal yang menolong Anda bertumbuh. Orang-orang yang dapat bersyukur, yang melihat hidupnya sebagai tanda yang menyatakan kuasa pekerjaan Allah, akan dapat turut serta, mau ikut melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Seperti yang Yesus katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Yesus mengajak kita untuk melakukan pekerjaan Allah, yaitu pekerjaan-pekerjaan baik yang mendatangkan rasa syukur, seperti yang sudah kita alami dan kemudian bisa kita teruskan kepada orang lain. Kita dapat turut serta melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dengan bertanggung jawab atas tugas pekerjaan kita, membuat pilihan-pilihan hidup yang bertanggung jawab, benar, jujur, dapat dipercaya, berintegritas, melayani. Selama masih diberikan nafas kehidupan,
sepanjang kesempatan hidup ini masih Tuhan berikan. Mari bekerja dengan giat dan gembira. Sekarang, saat inilah waktunya. Jangan tunda-tunda tanggung jawab pekerjaan baik yang harus Anda kerjakan. Nyatakanlah hidup Anda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah sediakan untuk Anda. Amin. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Sekalipun kehidupan kami dan banyak orang di masa-masa ini tidaklah mudah. Sesungguhnya jikalau kami mau mendalami lebih, kami akan menemukan bagaimana Allah sudah meletakkan tanda-tanda ajaib, pekerjaan-pekerjaan Allah yang baik di dalam pengalaman kehidupan kami. Sepatutnya kami mengucap syukur untuk itu semua. Hidup kami menyatakan pekerjaan Allah, dan kami mau turut serta melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam tugas tanggung jawab yang ada di hadapan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin doakan bagi setiap kami, setiap warga Yakum, setiap bagian dari Yakum, baik organ Yakum, unit-unit, setiap ekstramural dan intramural yang mempunyai panggilan mulia di tengah-tengah dunia yang sedang sakit. Kiranya di dalam rangkulan kasih Tuhan, setiap kami boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan sepenuh hati. Di tengah-tengah tantangan yang nyata di hadapan kami, biarlah kuasa Roh Kudus di dalam kasih Allah Bapa dan Kristus Yesus akan terus memberikan kekuatan. Mereka yang harus bekerja memberikan perawatan bagi setiap pasien dengan segala penyakit, termasuk juga pasien COVID. Biarlah segala jerih payah mereka dipandang berharga di hadapan Tuhan, dan apa yang sudah mereka kerjakan dengan sepenuh hati itu juga akan menjadi berkat bagi kehidupan setiap anak-anak-Mu yang sudah ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang baik adanya. Berikan perlindungan, berikan kesehatan, dan terlebih lagi ya Tuhan, Engkau yang akan terus bangkitkan setiap semangat kami ketika kami merasa lelah, ketika kami merasa letih, ketika putus harapan kami. Biarlah Engkau yang akan menopang dan membangkitkan kami. Bahkan kami, rekan-rekan sekerja Allah di dalam organ, di dalam unit-unit, dalam setiap ekstramural dan intramural, boleh saling bertolong-tolongan untuk membangkitkan semangat dan juga harapan. Kami berdoa biarlah setiap pasien yang dirawat di unit-unit Yakum juga bisa merasakan bagaimana pelayanan yang didasarkan pada kasih Allah sungguh menjadi tangan Tuhan yang memberikan kesembuhan, pemulihan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.